Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hardiana. Saya merupakan mahasiswi semester 3 unit 1 pada program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Langsa. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah bimbingan dan konseling, di sini saya akan mempresentasikan dua buah judul, yaitu yang pertama mengenai layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan materi yang kedua yaitu layanan kegiatan ekstrakurikuler. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Secara lebih halus, istilah anak luar biasa diganti menjadi anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disingkat dengan ABK, sedangkan keluarbiasaan diganti dengan kelainan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, anak-anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Kini dapat kita simpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah semua anak yang memiliki bimbingan khusus dalam dunia pendidikan, dikarenakan mempunyai kelainan atau penyimpangan dari anak-anak normal lainnya. Baik penyimpangan tersebut bersifat fisik, kemampuan, maupun tingkah laku. Adapun klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus, yang pertama itu tunanetra adalah kurang penglihatan, kemudian tunarungu adalah gangguan pendengaran, kemudian ada gangguan komunikasi yang terbagi menjadi dua, yaitu gangguan bicara yang disebabkan karena kerusakan organ bicara, dan yang kedua itu ada gangguan bahasa atau speech disorder dan language disorder. Selanjutnya ada tunagrahita adalah cacat mental atau anak yang mempunyai IQ di bawah normal. Kemudian ada tunadaksa adalah cacat fisik atau tidak dapat menjalankan fungsi fisik secara normal. Misalnya adanya gangguan pada kakinya karena polio atau ada anggota tubuhnya yang diamputasi. Kemudian ada tunalaras adalah anak yang memiliki gangguan emosi, misalnya suka menyakiti diri sendiri, mukul-mukul kepala, dan lain-lain. Kemudian ada anak berkesulitan belajar, adalah anak-anak yang mempunyai tingkat kecerdasan yang normal, namun tidak mampu mencapai prestasi yang seharusnya karena mendapat kesulitan belajar. Kemudian ada tunaganda, adalah anak yang menyandang lebih dari satu kelainan, misalnya tunanetra dan tunarungu, kemudian ada tunadaksa dan tunagrahita, dan lain-lain. Sedangkan untuk materi yang kedua, di sini saya akan membahas layanan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler atau yang biasa disingkat dengan ekskul adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah, yang pastinya harus dikoordinator kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang berwenang untuk melaksanakannya harus bertanggung jawab atas kegiatan yang dibuatnya ini. Adapun tujuan dan fungsi pelaksanaan kegiatan ekskul. Untuk tujuannya itu yang pertama ada menyediakan beberapa kegiatan yang bermanfaat pastinya yang nantinya dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian dalam menyelenggarakannya, kegiatan diharapkan dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk mengekspresikan diri secara bebas, baik dengan kegiatan kelompok ataupun mandiri, kemudian melatih sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya untuk mengembangkan etika dan akhlak, kemudian untuk membentuk peserta didik menjadi insan produktif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian untuk memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik agar memiliki fisik dan mental yang sehat, bugar, kuat, dan terampil, kemudian memberikan kesempatan untuk mengembangkan daya imajinasinya, kemudian memberikan peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk komunikasi dengan baik, kemudian memberikan kesempatan untuk mengenal serta membedakan antara hubungan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian, adapun fungsi ekskul sendiri, yaitu yang pertama fungsi pengembangan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat dari peserta didik tersebut. Kemudian ada fungsi sosial, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kemudian fungsi rekreatif, yaitu untuk mengembangkan suasana rileks,
menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian ada fungsi persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Selanjutnya ada pula prinsip-prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu individual, yaitu prinsip ekskul yang sesuai dengan potensi bakat dan minat peserta didik masing-masing. Dari semua cabang ekskul yang nantinya disuguhkan, kita tinggal sesuaikan saja ekskul mana yang cocok untuk diri kita. Kemudian ada pilihan, yaitu diikuti secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada prinsip keterlibatan aktif, yaitu mengandung makna aktif baik secara fisik, psikis, yang mana keikutsertaan peserta didik harus dilakukan secara penuh. Kemudian prinsip menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. Kemudian ada prinsip etos kerja, yaitu prinsip ekskul untuk membangun semangat peserta didik agar bekerja dengan baik. Selanjutnya ada pula jenis-jenis kegiatan ekskul. Yang pertama ada krida, yaitu meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa atau yang disingkat dengan LDKS, kemudian ada palang merah remaja yang disingkat dengan PMR, kemudian ada usaha kesehatan sekolah atau disingkat dengan UKS, dan lain-lain. Kemudian ada pula karya ilmiah, contohnya seperti matematika club, English club, penelitian, dan lain-lain. Kemudian ada pula latihan atau lomba keberbakatan prestasi yang meliputi olahraga, seni dan budaya, teater, band, jurnalistik, dan lain-lain. Kemudian ada seminar, lokakarya, dan pameran atau bazar. Ada pula sebab SD tidak melaksanakan ekstrakurikuler. Yang pertama itu kurang didukung orang tua murid. Yang kedua itu memerlukan biaya cukup besar. Yang ketiga itu lokasi sekolah yang jauh dari rumah siswa. Kemudian kondisi keluarga yang mengharuskan anak tersebut membantu orang tuanya selepas pulang sekolah. Kemudian ada kurangnya fasilitas sekolah dan masih banyak penyebab lainnya yang menyebabkan tidak diselenggarakannya ekskul pada tingkat sekolah dasar. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.